Saudara pasti pernah mendengar kisah tentang Malin Kundang. Bagaimana perasaan saudara ketika pertama sekali mendengarnya? Ketika itu saya mendengarnya waktu saya masih SD, dan saya miris sekali rasanya mendengarnya. Bertanya-tanya, kok ada anak seperti itu? Tadinya miskin, sekarang kaya, lalu lupa ibu yang membesarkannya, bahkan menyangkal ibunya hanya karena tampilan ibunya tidak seperti yang diharapkan, tampilan ibunya yang menjijikkan di matanya. Tapi sebetulnya saudaraku, walaupun itu merupakan legenda, seolah-olah kisah yang sangat unik, kuno dan lain sebagainya, tetapi di Alkitab pun ada kisah yang sama dan ditulis oleh Yesaya. Di dalam Yesaya 1 ayat yang kedua dan yang ketiga, dengar hai langit dan perhatikan hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang tadinya dilepaskan dari perbudakan yang mereka jalani di Mesir 400 tahun lamanya, lalu lewat pertolongan Tuhan mereka dibebaskan dan mereka menjalani padang gurun, lalu tiba di tanah Kanaan. Mereka menjadi makmur, mereka diberkati. Tetapi apa jadinya? Alkitab berkata mereka gak mendengar Tuhan, sampai-sampai Tuhan bisanya ngomong sama langit dan Tuhan bisanya ngomong sama bumi, sebab telinga daripada anak-anaknya itu tadi tidak lagi mau dengar. Mereka melupakan siapa yang menarik mereka keluar. Mereka melupakan siapa yang melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan kehidupan. Mereka lupa bahwa Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan, dan Allah pula yang menuntun mereka di padang gurun. Allah yang sama pula yang memberikan kepada mereka tanah Kanaan, dan mereka lupakan semua itu. Lalu mereka membelakangi Tuhan, seakan-akan tidak pernah dia berhutang budi sama Tuhan. Malin kundang. Dan apakah itu hanya terjadi pada zaman ketika bangsa Israel masih di dalam situasi seperti itu? Tidak. Hal yang sama banyak terjadi saat ini. Ada banyak malin kundang dalam kehidupan kita. Ada banyak malin kundang di gereja. Lupa akan Allah yang setiap saat, setiap waktu menjagai, melindungi. Lupa akan pertolongan Allah pada masa-masa sukar, Allah melepaskannya. Lupa akan masa lalu, dia bukan siapa-siapa, dia miskin, dia susah, dan sekarang sudah ditolong oleh Tuhan. Lupa, malin kundang, seakan-akan tidak mengakui Allah yang sudah begitu baik kepadanya. Mari saudaraku, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu, yang pertama, sadari dan akui bahwa hidup kita ada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Katakan, aku ada saat ini semuanya karena Engkau, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Apapun yang aku miliki saat ini, aku tahu Tuhan, aku sadar Tuhan, semuanya daripada-Mu. Sadari dan akui. Yang kedua saudaraku, sembah dan puji Dia. Katakan, tidak ada aku temukan orang yang sebaik Engkau. Aku tidak akan melupakan Engkau. Aku agungkan Engkau. Aku luhurkan Engkau, sebab Engkaulah yang menebus aku. Dan yang ketiga saudaraku, setia, sayangi, dan taati Dia. Itu yang diharapkan Tuhan dari kehidupan kita. Orang yang mengatakan baik dirinya banyak, tapi orang yang setia, itu yang Tuhan cari. Kalau saudara tidak mau dipandang, dianggap seperti malin kundang di hadapan Tuhan, setialah kepadanya, sayangi Dia, dan taati Dia. Lewat apa yang Dia berikan kepada kita, tunjukkan. Pakai itu untuk menyayangi Dia. Lewat harta yang Dia berikan, pakai itu untuk memuji, menyembah Dia.
Muliakanlah Tuhan dengan harta yang ada padamu. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu yang tidak sembarangan engkau perlakukan. Saudaraku, jangan ada kiranya malin kundang di antara kita. Tetapi biarlah kita sadar dan bersyukuri, mengakui apa yang sudah dia lakukan. Lalu sembah dia, puji dia dan berkata, kalau bukan karena engkau Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Lalu muliakan dia dengan hidup saudara, dengan harta saudara, dengan nafas kehidupan saudara. Dan yang ketiga, setialah kepadanya, sayangi dia, taati dia, ikutlah jalan-jalannya, turuti firman-Nya. Tidak, katakan tidak kepada sifat-sifat malin kundang. Tuhan Yesus sangat baik untuk saudara.